Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dia bagian berikutnya Kampung Kakek, karya dari gue Ernal. Bayu menyalami Mbah Suroso. Eyang Suroso kemudian mencium tangannya. Mbah Suroso justru tersenyum. Yo pantes kalau banyak yang menyukaimu. Lawang kamu sudah tampan, sopan juga. Yang suka sama kamu itu banyak loh, Le. Makanya dijaga ya, jangan sampai salah pilih jalan. Bayu tertawa. Dia selama ini tidak pernah merasa menjadi orang yang ganteng. Kalau pernyataan itu muncul bukan dari kakeknya, tapi dari tante-tante atau om-om genit, mungkin akan beda efeknya. Tapi syukurlah, justru muncul dari saudara kakeknya. Yang itu sudah terasa gak enak sejak kamu mau datang ke sini. Tapi kakekmu itu justru mengatakan sebaliknya. Mana yang benar kita belum tahu. Tapi kakek mau tanya, badanmu terasa berat gak? Enggak itu Ayang. Oh ya wis, berarti gak terlalu parah. Tidak parah bagaimana? Coba itu lihat dadanya, tambah kakeknya Bayu. Bayu membuka kaosnya, dan wajah Mbah Suroso berubah sama sekali. Wajah tenang dan bersahabat yang tadi nampak tiba-tiba berubah sama sekali. Sejak kapan itu, Le? Kemarin belum ada, Eyang. Pagi tadi habis sarapan. Pada waktu Bayu mau mandi tiba-tiba keluar. Terus rasanya panas seperti sesak. Bayu hendak menambahkan peristiwa siang tadi, tapi ragu-ragu. Ada apa, Le? Ceritakan saja. Mbah Suroso mungkin bisa bantu, ujar kakeknya. Tadi siang juga begitu, Ayang. Bule baru pulang sekolah membawakan bandeng. Pada waktu Bayu makan ternyata sakitnya terasa lagi. Kakeknya terkejut. Walah, ngerti aku. Piye, tanya Mbah Suroso. Kui duduk bandengi. Tapi hari ini tadi Ning itu masak sayur kelor. Mbah Suroso mengangguk-angguk. Bayu pernah lihat anak-anak kecil belakangan ya? Iya, Yang. Itu teman-temannya yang ikut Bayu sekarang ya. Jadi yang bisa melihat macam-macam itu bukan Bayu, tetapi yang ikut. Tanya si kakek. Belum tahu, Mas. Tapi nek tak deleng, Bayu iki kok kalung usus yo, berkalung plasenta, kata Mbah Suroso kepada kakeknya Bayu. Orang-orang yang berkalung usus itu, yuk ya, Mbah Suroso mengatakan kepada Bayu, selama hidup dia memang akan bagus-bagus seperti kamu ini. Yuk pakai baju apa saja dia pasti akan pantas. Tapi biasanya keluangnya jadi lebih tipis daripada orang-orang lain. Karena itu bisa lebih peka dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Bayu seperti sekelebat-sekelebat lihat orang-orang gitu, Ayang. Pada waktu di dapur, pada waktu kemarin di Tegalan, termasuk ketika di lapangan, juga ketika tadi jalan sama kakek. Ya kek, yang paling menakutkan apa? Yang paling medeni apa? Iya, pada waktu lihat tidak menakutkan, Ayang. Biasanya habis itu kalau udah mulai sadar itu yang mulai merinding. Tapi Bayu kemudian mengingat, ada yang jaga di dalam kamar mandi, Eyang. Genderuwo hitam besar, tambahnya. Kui duduk genderuwo, Le. Genderuwo tidak begitu wajahnya. Itu peliharaan buyutmu dulu yang jaga rumah ini, supaya tidak ada maling atau orang jahat. Zaman Gestapo dulu, banyak orang yang pelihara seperti itu, biar merasa lebih aman. Tapi yang ngeri, Eyang, Bayu sampai hari ini udah 3 hari belum berani mandi. Mbak Suroso dan kakeknya tertawa. Kemudian Mbak Suroso menjawab, ya untung kamu kalung usus itu tadi, gak mandi masih tetap pantas, lawang ganteng. Mbak Suroso menambahi, tapi yuk, apapun masalahnya, kalau kejadian seperti ini terus muncul, itu harus dicari sebabnya. Sekarang ini Mbak Suroso ini tahu ada yang ikut kamu. Sementara dia ikut, kamu mungkin akan sering mengalami hal-hal seperti yang kamu alami itu. Bisa ditutup, tapi sebagus-bagusnya orang nutup, tetap tidak bisa selamanya. Celah itu pasti ada.
Kalau itu sudah ada di kamu, mau dilepas bagaimanapun, lawang namanya pemberian yang ilahi, ya tetap juga akan ada di kamu. Caranya ya membiasakan saja. Waduh, membiasakan gimana Eyang? Biasa ketemu yang aneh-aneh gitu ya, yang ngeri juga Eyang. Ya awalnya gitu yuk, akan sering kaget-kaget, tapi lama-lama ya biasa, ditutup saja Eyang. Mbah Suroso tiba-tiba tertawa. Di keluarga kita itu ada yang namanya tipe darah. Kamu itu kelihatannya dapat itu dari buyutmu dulu. Mbahmu ini atau kakeknya bisa merasa, tapi tidak seperti mbah buyutmu. Anak-anaknya juga kelihatannya tidak ada yang begitu. Mbah Suroso melihat kepada kakek Bayu. Iya toh mbah? Kakeknya mengiyakan. Ya jatuhnya ke kamu. Tapi kalau sakit terus begini ya, wah parah Eyang, kataku. Bukan. Kalau sakitmu itu bukan karena bakatmu, tapi karena ada yang senang tadi itu. Atau entah bagaimana dia ikut ke kamu. Kapan Eyang? Itu Eyang belum tahu. Tapi kelihatannya dia sudah kerasan sama kamu. Jadi kelihatannya sudah lama. Waduh. Mbah Suroso menoleh kepada kakeknya. Tapi kok asalnya dari sini ya? Padahal kan Bayu ini hitungannya jarang-jarang kesini. Mbah Suroso berganti melihat ke Bayu. Itu yang harus dicari sebabnya Le. Walaupun kamu pulang ke rumahmu, ke kota es, kalau dia masih ikut kamu ya tetap dia akan ikut. Kalau asalnya dari sini ya dilepaskannya harus di sini. Apa harus Murwakala? Tanya kakeknya kepada Mbah Suroso. Ya sudah besar begini mosok ya mau di Murwakala. Lah daripada ndak lepas. Jawab kakeknya kepada Mbah Suroso lagi. Murwakala itu bukan melepaskan, tapi menolak bala. Malah petaka yang dibawa karena kamu lahir khusus. Tidak ada hubungannya dengan yang ikut sama dia. Lah siapa tahu bisa sekalian, ujar kakeknya. Mbah Suroso nampak berpikir. Aku khawatir kalau tidak tepat, Murwakala bukannya membawa berkah, tapi malah membawa masalah lebih besar. Dan itu kan bukan acara kecil, harus dengan wayangan juga. Yo maksudku kalau nanti bapaknya Bayu ini datang besok Sabtu, rencanaku sekalian dia ngomongkan. Bayu tidak mengerti tentang Murwakala atau apapun itu. Tapi yang jelas ada pertanyaan yang menggantung di pikirannya. Lah kalau saya nanti mandi gimana? Atau mau kencing malam-malam? Kan ya gimana kalau sampai ketemu yang jaga di kamar mandi? Mbah Suroso tertawa. Bocah lanang mau kencing di mana saja kan bebas. Giliran Bayu. Aduh, nasihatnya baik sekali Eyang. Suasananya menjadi ringan. Semua orang tertawa bersama-sama. Begini saja, Bayu sementara mandi dan tidur di rumah Eyang saja, gimana? Jawab Mbah Suroso. Kalau nanti siangnya mau dolan di sini atau kemana ya silahkan. Maka sementara menunggu orang tuanya datang, Bayu diungsikan ke Mbah Suroso. Barang-barangnya tetap diletakkan di tempat kakeknya. Tetapi malam itu Bayu menginap di Mbah Suroso. Sampai di rumah Mbah Suroso. Di sini rumahnya Mbah Suroso kita akan menyebutnya rumah atas ya. Kalau kakeknya rumah bawah. Untuk memudahkan penceritaan selanjutnya. Karena posisi kedua rumah memang berjauhan. Rumah Mbah Suroso di atas lebih dekat hutan. Denok diminta mempersiapkan kamar belakang supaya digunakan oleh Bayu. Malam itu, walaupun sudah lewat jam 7, akhirnya Bayu bisa mandi dengan tenang. Dia tidak merasakan kedatangan makhluk-makhluk lain, hanya memar di dadanya yang masih terlihat gosong. Kamar di rumah atas tidak sebesar kamar di rumah bawah. Selesai berdoa, malamnya Bayu mempersiapkan dirinya untuk tidur. Bayu bisa tidur dengan cukup nyenyak hingga terbangun karena suara ketukan di dinding rumah itu. Rumah itu dari papan dan lantainya masih tanah. Ketukan di dinding terdengar cukup keras. Bayu berusaha untuk tidak menghiraukannya. Dia ingin tidur tenang malam ini. Tapi ketukan itu pindah dari ujung yang dekat ke kakinya menuju dinding yang dekat dengan kepalanya. Ketukan itu seperti berirama. Bayu menutup kepalanya dengan bantal. Tapi justru semakin dia menutup kepalanya dengan bantal,
dia justru mendengar ketukan itu berubah menjadi ritme. Ketukan itu bertambah iringan kenong. Rasanya dekat sekali seperti di belakang telinganya. Lalu seperti ada yang menembang di pinggir dipanya. Bayu kenal sekali lagu yang ditembangkan. Tembang dan iringan itu adalah iringan Jatilan yang dia dengarkan ketika di hutan. Bayu tetap berusaha untuk mengubur kepalanya di bawah bantal. Tapi musik Jatilan yang semakin rampak itu tak mungkin bisa dia abaikannya. Suara penyanyinya perempuan. Lalu terdengar seperti ada yang menggesek-gesek di dinding papan kamarnya. Bayu membuka sedikit matanya dan melihat ke arah gesekan di dinding. Dan iya, di dinding itu seorang perempuan berpakaian merah duduk menggantung di atas jendela yang tertutup. Kakinya ditekuk dan tubuhnya meringkuk mengisi jendela. Perempuan itu perlahan melihat ke arah Bayu, lalu dia turun dari jendela. Dia tidak berjalan mendekat ke arah Bayu, tetapi tetap menempel di jendela. Tubuhnya melompat-lompat dengan tetap menyandar ke dinding. Dia menyeret tubuhnya dalam lompatan-lompatan yang menggesek dinding hingga menimbulkan bunyi srek, srek, srek semakin mendekat ke arah kepala Bayu. Bunyi Jatilan terdengar semakin jauh dan perempuan itulah yang menembang. Semakin dia mendekat dengan Bayu, yang terdengar justru suaranya semakin jauh. Dia terus mendekat dengan melompat-lompat menempel di dinding. Bayu tidak berani lagi membuka matanya. Dia memunggungi perempuan itu sambil terus mendengarkan bunyi srek, srek, srek di dinding papan. Suara perempuan itu semakin jauh, tetapi bunyi gesekan itu semakin dekat, lalu diam. Bayu menantikan dalam diam hingga beberapa saat. Tidak lagi terdengar suara serak-serak di dinding. Suara Jatilan juga sudah tidak ada. Hanya tersisa suara binatang malam dan sapi bengah, dan suara anjing hutan yang menyalak-nyalak dari kejauhan. Di kamar itu semua hening. Suara hanya berasal dari luar rumah yang cukup jauh. Bayu membuka matanya, melihat ke belakang dan tersentak dengan keras. Perempuan berbaju merah itu sudah berjongkok di atas dipanya, persis di belakang kepalanya. Kepalanya menjulur ke bawah, persis mendekati kepala Bayu. Jarak kepala mereka begitu dekat. Ketika perempuan itu tiba-tiba tersenyum lebar, tangannya yang dingin diulurkan ke rambut Bayu. Bayu benar-benar bisa merasakan tangan itu, dingin dan kering. Bayu merasakan tangannya sendiri dan sekujur tubuhnya yang bergemetaran tidak karuan. Perempuan itu mendekatkan bibirnya ke telinga Bayu dengan tetap membelai rambutnya, baunya. Bayu mencium lagi bau itu, bau yang sangat akrab. Anak lanang, kok dolan wae? Dikangeni orang banyak lu. Pulang ya nak. Bayu tidak tahan lagi. Air kencingnya tidak tertahan. Dengan tetap mendekatkan kepalanya ke Bayu dan tangan yang mengelus rambutnya, kaki perempuan itu bergeser menuju bagian tempat tidurnya yang basah dan duduk di situ. Anak lanang, mulai yole. Bayu mengibaskan bantal, melemparkan ke arah perempuan itu. Dengan kekuatan penuh dia bangkit dari tempat tidurnya. Dia menyalakan lampu, menjerit-jerit tidak karuan. Perempuan itu sudah tak ada lagi. Hanya ada kasurnya yang basah dan tubuhnya yang bercampur keringat dingin dan air kencing. Mbah Suroso mendobrak pintu. Di belakangnya Denok. Mereka nampak baru terbangun dengan rambut tidak karuan. Eyang. Bayu mengiba dengan tubuh yang basah dan wajah entah seperti apa. Dadanya menyesak dan memar dalam tubuhnya semakin panas. Dan entah bagaimana, jendela kamar Bayu ternyata sudah terbuka sejak tadi. Padahal ketika Bayu melihat perempuan itu, jendela itu masih tertutup. Mbah Suroso membanting daun jendela, lalu mengendus-endus kamar. Tidak tahu aturan, kita pindah ke mbahmu malam ini. Gak beres ini, kata Mbah Suroso. Sementara itu di sisi lain, kamu itu halu, desak Sarah yang dari tadi masih mengacung-acungkan handphonenya untuk mencari sinyal. Dibilangin gak percaya,
Makanya coba tinggal di sini seminggu aja. Bakalan muter dunia kamu 360 derajat. Bayu masih mencoba menghubungkan sebuah daun kelapa dengan daun lain. Gak ada sinyal di sini, dodol. Sana no, pergi ke pohon bambu di bawah. Sarah berbalik dan terpesona melihat kakaknya yang mulai merangkai daun-daun nyiur hingga mulai nampak bagian bawah keranjang. Widih, tambah kreatif kamu di sini, Mas. Cocok udah jadi orang kampungnya kakek. Udah punya ilmu perdukunan segala kan? Hehehe. Kamu nak dikasih tahu nggak percaya. Lihat gosong di dadaku tadi kan? Itu sih gara-gara paru-parumu yang rusak dari dalam, Mas. Lihat aja orang-orang diabetes itu. Ada kan yang sampai badannya gosong gitu juga. Masa itu kemasukan setan setubuh-tubuhnya? Kata Sarah kepada Bayu. Anak kecil itu dikasih tahu yang tua itu ngeyelan do kamu itu. Oh, Mas, aku gak nampik ya yang magis-magis itu ada. Tapi banyak orang yang bilang punya pengalaman magis, tapi nyatanya cuma ngayal. Atau kalau enggak, karena dia kena histeria, jadi bayangin yang aneh-aneh. Coba kamu baca buku-buku tentang penyakit-penyakit psikosomatis, psikopatologis. Dan jangan baca Naruto aja. Baca tuh buku-buku di perpustakaannya ayah. Udah bangkotan masih aja bacanya webtoon. Aduh, aku ngerti Ferdian, aku ngerti Jung, Lacan, Libon. Oke, aku gak baca mereka tuh ya. Paling gak aku tahu buku-buku for dummies-nya mereka. Bayu menantang Sarah, meletakkan anyaman daun kelapa itu di tanah. Sarah tertawa. For dummies? Emang kamu baca di mana? Di situ juga kan? Nggak usah songong kamu anak SMA tuh aja nggak lulus kamu. Suara tertawa ngakak. Dan matahari sore itu seperti enggan terbenam. Sudah lewat pukul 5, tetapi masih tersisa titik kuning. Langit-langit memuarkan cahayanya merupa kuning, jingga hingga kemerahan. Awan-awan sirus melanggengkan reka cahaya itu menjadi gelarit-gelarit lurus di langit yang lebih tinggi. Sore itu fotogenik. Sarah menatap kakaknya. Aku kangen kamu loh, Mas. Tumben kan? Cie, baru gak ketemu seminggu. Coba kalau aku beneran 1 bulan di sini, meratap darah kamu. Kampung P. Kenapa desa ini dikasih nama P? Ya karena pohon bambu yang dibawa itu. Dulu katanya, ketika daerah ini masih hutan, dari ujung ke ujung isinya pohon bambu. Bisa bayangin kan, zaman itu nebang pohon bambu hanya dengan parang. Orang zaman dulu kan sakti-sakti, Brahma Kumbara aja bisa terbang. Ya ilah, tahu dari mana kamu Brahma Kumbara? Nonton Netflix no, ada tuh film-film kuno. Suzana yang jadi Nyi Blorong aja ada. No, Bayu meledek Sarah dengan menirukan gayanya. Dan kamu masih gak percaya? Mas Bayu, itu film. Hello. Kalau pengen lihat orang yang benaran bisa terbang, pergi no ke Suhat, Juanda, atau Kuala Namu. Itu mah terbang diangkut songong, pakai pesawat. Ya tapi bener kan? Atau pergi ke NASA sana, bisa terbang sampai Jupiter. Dan keduanya tertawa. Bayu membawa Sarah ke topik awal. Tapi katanya kamu kangen, kok gak pernah WA atau apa sih? Orang kamu di sini gak ada sinyal, Mas. Lagian kan udah ada perwakilan dari rumah mama, ayah. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Panggung orkester buka. Aselole. Aduh, gak ketemu seminggu. Seleramu ganti ya jadi panggung dangdut. Wadaw. Salah, Didi Kempot, Godfather of the Broken Heart. Bayu merasa kebahagiaan yang luar biasa. Tidak biasanya dia bisa ngomong panjang dengan Sarah. Biasanya Bayu akan sibuk dengan kuliah, dan Sarah dengan ekstra dan acaranya yang entah kemana. Gadis muda itu seperti burung yang enggan mau diikat. Pikirannya sebebas bibirnya. Paling-paling mereka hanya bertemu pas lagi sarapan. Itu pun kalau Bayu udah bangun. Momen bersama seperti ini tidak tergantikan, dan semesta agaknya mengizinkan mereka berlama-lama dengan menahan sore tak segera surut. Tapi beneran kamu kangen, kata Bayu. Itu namanya saudara sedeng. Kamu pikir hatiku maling kundang, udah terbuat dari batu? Bayu tertawa ngakak. Sarah duduk di sebelah kakaknya,
mengambil 2 buah daun kelapa dan mencoba merangkainya. Sudah diduga, gagal. "Mama yang paling sering ngawatirin Mas Bayu," kata Sarah. Ketika keluarganya datang Sabtu sore itu, mamahnya yang memang paling kelihatan kaget. Bayu yang diharapkan lebih sehat ternyata terlihat lebih lusuh. Segaris hitam tipis terpahat di bawah matanya, kurang tidur. Tapi bagaimana bisa tidur dengan tenang? Hampir setiap malam, Bayu mengalami hal-hal yang serupa. Kemarin malam memang tidak ada gangguan yang berarti. Gegarannya adalah Pak Lek kembali mengajak beberapa orang berjaga di depan rumah. Bayu sungkan dengan semua kebaikan orang-orang itu. Dia berniat ke kampung P bukan untuk merepotkan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Teror apakah yang akan didapatkan Bayu di kampung P, kampungnya kakek? Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Tony FS. Terima kasih untuk gue Ernard, telaku yang punya karya, karena ini ditulis oleh beliau. Dan kemudian, teman-teman tentunya, makasih banget ya udah sejauh ini menyimak kisah-kisah di sini. Makasih banget. Saya pamit, wassalamualaikum.